Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma sholatu wassalamu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadratal mukarramin, sahabat UB TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat, dan terima kasih kepada UB TV yang memperkenankan saya untuk memberikan atau menjelaskan materi tentang iman kepada Allah dalam perspektif kitab Nurul Dholam. Baik sahabat UB TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kitab Nurul Dholam itu merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi yang merupakan ulama yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Banten, dan beliau merupakan ulama sekelas internasional karena beliau pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Sebelum kita membahas tentang iman dalam perspektif kitab Nurul Dholam, lebih alangkah baiknya kita membahas dulu tentang pengarang dari kitab Nurul Dholam, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Banten dan wafatnya di kota Mekah. Pada awalnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang keilmuan keagamaan. Beliau mempelajarinya dari ayah beliau sendiri yang bernama Umar. Dan Syekh Nawawi merupakan salah satu dari keturunan Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ketika umur 15 tahun, Syekh Nawawi berhijrah ke Madinah, berhijrah ke Mekah untuk melaksanakan haji dan bermukim di sana selama 3 tahun. Kemudian kembali ke Indonesia juga selama 3 tahun. Ketika melihat Indonesia masih dikuasai oleh Belanda, masih banyak terjadi praktek kolonialisme, Syekh Nawawi juga memprakarasai atau membangun pergerakan-pergerakan untuk melawan kolonialisme. Akan tetapi karena tekanan yang banyak dari pihak Belanda, akhirnya Syekh Nawawi kembali lagi ke Mekah dan mulai mengajar di sana, memberikan komando-komando kepada murid-muridnya yang ada di Indonesia melalui jalur surat menyurat. Kemudian salah dua dari murid Syekh Nawawi yang sangat berpengaruh di Indonesia, beliau adalah Syekh Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri dari Muhammadiyah, dan juga Kiai Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama yang lebih dikenal sebagai NU. Untuk kemudian ketika di Mekah, Syekh Nawawi banyak mengarang kitab dan beliau merupakan salah satu ulama yang sangat produktif. Dalam rentan waktu atau umur beliau 84 tahun, sekitar 84 tahun, beliau sudah banyak menetaskan atau banyak menyelesaikan, banyak menulis kitab-kitab kuning yang berjumlah 115 kitab karangan. Baik dari karangan tafsir, fikih maupun tasawuf yang berbasis tentang keagamaan. Setelah kita membahas tentang Syekh Nawawi yang merupakan pengarang kitab Nurul Dholam, Nurul Dholam ini adalah kitab yang menjelaskan atau yang mensyarahi kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam merupakan kitab yang secara bahasa adalah kitabnya akidah orang-orang yang masih awam, masih tidak terlalu pintar. Artinya akidah yang dimiliki oleh orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang mukallaf. Dalam kitab Nurul Dholam itu dijelaskan bahwasanya awal mula terciptanya kitab Nurul Dholam
awal mula terciptanya kitab Aqidatul Awam itu adalah ketika pada bulan Rajab, pengarang dari kitab Aqidatul Awam adalah Sayyid Marzuki Al-Maliki. Dalam kitab Nurul Dhalam dijelaskan bahwa pada bulan Rajab, Sayyid Marzuki ini bermimpi tentang menemui Rasulullah. Jadi Rasulullah dalam mimpi Sayyid Marzuki, Rasulullah itu duduk di depan beliau dan dikelilingi oleh beberapa sahabat. Kemudian para sahabat-sahabat ketika berdiri, para sahabat berdiri dan Nabi duduk. Lah, ketika Nabi duduk, Nabi memerintahkan Sayyid Marzuki untuk membacakan sebuah nazom, yang nazom itu bisa dakhalal jannah, bisa memasukkan ke surga. Orang yang menghafal nazom itu bisa masuk surga, atau nalal maksud, memperoleh maksud-maksud yang ingin dicapai. Lah, dalam nazom itu ketika Nabi menyuruh Sayyid Marzuki untuk membaca, Sayyid Marzuki tidak tahu mau membaca nazom apa. Akhirnya Sayyid Marzuki berkata kepada Nabi dalam mimpinya itu, "Wa matilka al-mandumah ya Rasulullah." Lah, kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan dari awal Abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Kemudian Sayyid Marzuki meneruskannya sampai akhir, selesai, dan selesainya itu pada mimpi yang pertama dari sampai bed wasuhuful khalili wal kalimi, sampai itu saja. Kemudian ketika Sayyid Marzuki bangun dari tidurnya, Sayyid Marzuki itu otomatis hafal meskipun cuma sekali baca dan itu cuma dalam mimpi. Mungkin sekian saja untuk pengantar dari kitab Aqidatul Awam dan Nurul Dhalam dari kami, dan bisa kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Sahabat UB TV yang berbahagia, setelah kita membahas tentang atau maulid tentang Syekh Marzuki dan Syekh Nawawi Al-Bantani, selanjutnya kita akan membahas tentang iman. Kita akan membahas tentang asal muasal tentang iman. Jadi diceritakan dalam hadis ditulis juga dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Imam Nawawi. Jika yang tadi itu adalah Syekh Nawawi, maka yang sekarang itu adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi ini lebih ke belakang lagi, zamannya jauh dari Syekh Nawawi. Jadi ketika di dalam kitab karangan Imam Nawawi, beliau menulis dalam hadis kedua, itu adalah hadis yang merupakan pondasi dari agama Islam ini tersendiri. Diceritakan dari Sayyidina Umar, ada seorang laki-laki yang memakai jubah putihnya putih banget, terus kemudian rambutnya rambut hitam banget, dan para sahabat itu tidak mengetahui orang ini siapa. Dan dari pakaian beliau, pakaian orang yang datang ini tidak tampak bekas perjalanan jauh. Kemudian orang ini duduk di depan Kanjeng Nabi, dia meletakkan dengkulnya, menyentuh dengkul Nabi, dan telapak tangannya diletakkan ke
pahanya Kanjeng Nabi. Kemudian orang ini bertanya, apa yang dinamakan dengan Islam? Islam itu adalah syahadat ila akhirih. Kemudian orang ini juga bertanya tentang iman. Apa itu iman? Kemudian Nabi menjawab, iman itu adalah iman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya. Kemudian orang ini juga bertanya, apa yang dinamakan dengan ihsan? Ihsan adalah beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, atau kalau tidak bisa, setidaknya kamu merasa kamu yang dilihat atau diawasi oleh Allah ketika beribadah. Kemudian ada pertanyaan lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi menjawab, Allah dan yang bertanya lebih tahu. Ketika orang ini sudah pamit dari perkumpulan, dari majelis Kanjeng Nabi, kemudian Nabi menjelaskan bahwa orang yang tadi itu adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Malaikat Jibril menyamar sebagai manusia tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa yang dinamakan dengan Islam itu adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, melaksanakan zakat, sampai ke haji ke Baitullah. Kemudian malaikat Jibril juga menjelaskan, akan tetapi menjelaskannya itu dengan cara bertanya kepada Kanjeng Nabi. Beliau bertanya, apa yang dinamakan dengan iman? Iman itu adalah ini, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada suhuf, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, hingga iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, yang dinamakan dengan ihsan itu adalah beribadahlah kamu seolah-olah kamu itu merupakan, kamu melihat kepada Allah, atau setidaknya kamu merasa diawasi oleh Allah dalam ibadahnya. Dan ketiga aspek ini merupakan aspek-aspek yang menjadi pondasi dalam agama Islam. Ketika kita berbicara tentang syahadatu alla ilaha illallah, atau kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan ke bawahnya itu merupakan cabang dari fan ilmu fikih, yang dimana fikih itu nanti akan membahas tentang sholat, tentang zakat, nisabnya zakat itu berapa, tentang haji itu bagaimana. Nah, kemudian untuk yang rukun iman itu menjadi ilmu tauhid. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah, bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah, dan juga beriman pada kitab-kitab Allah. Kemudian yang ihsan, pada awalnya ihsan ini merupakan ihsan ini menjadi pokok ilmu tersendiri, yakni ilmu akhlak. Akan tetapi pada tahap selanjutnya akhlak ini menjadi ilmu tasawuf yang lebih kepada pembersihan hati. Bagaimana cara kita untuk ikhlas beribadah, bagaimana cara kita untuk qanaah menerima apa yang diberikan oleh Allah. Baik, untuk selanjutnya kita membahas tentang iman. Karena topik pada kali ini itu adalah iman kepada Allah dalam perspektif kitab Nurul Dholam. Jadi iman secara bahasa itu adalah percaya atau aman, merasa aman. Amanah berasal dari fi'il madhi amana yu'minu imanan. Dan yang selanjutnya dalam iman kepada Allah dalam kitab Nurul Dholam itu lebih dikenal oleh masyarakat Jawa itu sebagai aqaid seket. Jadi aqaid atau akidah-akidah yang 50. Jumlahnya ada 50. Dari 20 itu adalah sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah 20, kemudian sifat jaiz cuma ada 1. Begitu juga dengan sifat wajib bagi para utusan, sifat mustahil bagi para utusan, dan sifat mustahil bagi para utusan. Terima kasih sahabat UB TV. Untuk perincian iman kepada Allah selanjutnya
kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sahabat UB TV yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu iman dan ada berapa sifat-sifat Allah dan sifat mustahil, sifat jaiz. Baik sahabat UB TV, dalam aqaid yang 50, untuk sifat-sifat yang kita khususkan kepada Allah itu berjumlah 41, dengan rincian 20 yang sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sedangkan sifat wajib ini, sifat wajib yang dimiliki Allah, itu wajib kita untuk mengetahuinya. Dalam konteks wajibnya ini adalah wajib yang mengetahui, bukan wajib untuk menghafal. Jadi orang mukallaf atau orang mukmin atau orang muslim itu wajib untuk mengetahui sifat-sifat yang 50 ini. Jadi untuk yang sifat 50, yang 20 sifat wajib itu adalah wujud, qidam, baqo. Mungkin kalau di desa-desa di daerah Jawa, terutama di Jawa Timur, itu biasanya dibuat pujian untuk menunggu waktu sholat. Wujud, qidam, baqo, ila akhirih. Lah, dalam konsep ini, dalam 40 aqaid ini, 41 aqaid itu dibagi oleh para ulama menjadi 4 bagian. Untuk sifat yang pertama yaitu adalah sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan langsung dengan zat Allah. Dan sifat ini itu cuma ada satu saja, yaitu wujud. Dan kata-kata wujud dalam sifat Allah itu akan menimbulkan berbagai polemik karena yang dalam perspektif kita wujud itu adalah ketika ada barang atau ada esensinya. Contoh, ada songkok, itu memang kita kelihatan ada songkok, tapi ketika wujudnya Allah itu tidak bisa kita wujudkan dengan suatu benda, karena salah satu sifat Allah itu adalah mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Jika Allah itu bertampak wujud gitu, itu kan bisa kita angen-angen, maka itu sudah bukan Allah gitu. Oleh karena itu, sifat nafsiyah ini merupakan sifat yang paling urgent dalam aqaid yang 50 gitu. Kemudian untuk aqaid yang selanjutnya, pembagian yang selanjutnya itu adalah sifat-sifat, namanya itu sifat salbiyah. Artinya sifat salbiyah itu adalah sifat yang mentiadakan sifat-sifat Allah yang kayaknya nggak mungkin ada gitu. Contoh yang pertama itu adalah qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Yang dimaksud dengan qidam itu ada Allah terdahulu. Yang dimaksud dengan qidam, baqo itu adalah maknanya tetap, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, berdiri pada zatnya sendiri, artinya tidak bergantung kepada yang lain. Dan yang terakhir itu adalah wahdaniyat, bersifat esa. Dan untuk pembagian yang selanjutnya, yang nomor 3, itu adalah sifat ma'ani. Sifat yang nanti sifat ma'ani ini berhubungan juga dengan sifat maknawiyah. Jika ma'aninya itu adalah sifat, adalah ilmu, maka
ketika orang berilmu atau ketika ada zat yang berilmu, otomatis dia aliman, maha mengetahui. Ketika ada zat yang basiron, yang dapat melihat, maka Allah itu nanti maha melihat. Gitu. Kemudian selanjutnya, setelah kita membahas tentang sifat wajib dari Allah, itu nanti kita juga membahas tentang sifat mustahil dari Allah. Dan sifat mustahil ini selalu berkebalikan dengan sifat yang wajib. Jadi kalau sifat wajibnya itu adalah wujud, maka sifat mustahilnya itu adalah tidak ada. Jika sifat wajibnya itu adalah aliman, maha mengetahui, maka sifat mustahilnya itu adalah jahilan, bodoh. Kemudian setelah sifat-sifat mustahil, Allah juga mempunyai sifat jaiz. Artinya ini sifat merupakan hak prerogatif dari Allah sendiri, yaitu adalah fi'lu kullil mumkinin aw tarkuhu. Allah dapat melakukan semua yang beliau kehendaki, dan Allah juga boleh untuk tidak melakukan apa yang tidak dia mau. Jadi ini merupakan hak prerogatif dari Allah. Nah, kesimpulan dari 3 sifat yang saya sebutkan tadi, itu merupakan yang pertama adalah Allah itu kita harus mempercayai bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang kesempurnaan, dan juga yang kedua, Allah itu kita harus yakin dan mantap bahwa Allah itu terhindar dari sifat-sifat mustahil, sifat-sifat yang mengurangi kesempurnaan Allah. Dan yang ketiga, Allah mempunyai sifat jaiz yang merupakan hak prerogatif. Mungkin itu saja dari saya. Saya sampaikan terima kasih kepada sahabat UB TV dan juga kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.